Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, video ini tayang pada tanggal 1 Januari 2023. Di hari tahun baru. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh penonton channel saya, lovers maupun haters, ya. Sengaja saya pakai baju batik baru nih, ya. Ya, karena tahun baru gitu ya. Dan percaya saya, ini adalah konten saya mengenai Pi Network yang terakhir, tapi yang pertama di tahun baru ini. Tapi maksud saya yang terakhir dari rangkaian yang saya tayangkan dalam beberapa hari ini gitu ya. Saya akan membahas lagi Pi Network jika ada perkembangan yang luar biasa. Kalau tidak ada, saya akan bahas lagi setidak-tidaknya pada saat dia berulang tahun yang keempat. Kapan itu? 14 Maret 2023. Karena dia mulai muncul itu 14 Maret 2019. Jadi nanti 14 Maret 2023 dia ulang tahun yang keempat. Kita lihat apakah dia sudah open mainnet. Bagi Anda yang sudah nambang 4 tahun, sudah kaya, sudah jadi triliuner gitu ya. Nah, kita lihat nanti. Oke deh. Seperti yang tadi saya katakan, ya, ini di tahun baru, ya, Anda pasti masing-masing sibuk lah gitu ya, menyambut tahun baru ya, merayakan tahun baru, pastilah semua orang merayakan tahun baru ya. Nah, tetapi tidak ada salahnya juga sambil merayakan tahun baru. Nah, kita lihat juga nih, ya nggak tahu lah, menurut saya ini hiburan komedi dari Pi Network. Apa ini? Kali ini saya bahas mengenai ternyata Pi Network kan punya core team. Inilah core team atau tim inti yang menentukan kapan mainnet dan segala macam. Dia punya Twitter. Nah, makanya kenapa Barry itu yang tinggal di China itu, yang cuman memberikan informasi-informasi kepada Abbas Safwan dan kepada Bebek Dungu Halu Idiot Muka Brankas Jambul Nanas. Anda tahulah siapa yang saya maksud. Itu cuman dari WeChat gitu. Tapi Abbas Safwan dan si Muka Brankas Bebek Dungu Halu dan Idiot Jambul Nanas yang sebenarnya bisa akses Twitter dari Indonesia, tapi lebih percaya kepada Tante Berly, TKW Cina yang mendapatkan informasi mengenai Pi Network dari WeChat lah. Pi Core Team itu memberikan informasi di Twitter. Ya maklumlah, Tante Berly kan nggak bisa akses Twitter karena kan diblokir. Dia bilang kan kalau dia nggak nyalakan VPN, dia nggak bisa akses. Padahal dia kan sering upload di Facebook, berarti dia kan sering akses pakai VPN kan. Nah, kenapa dia nggak akses Twitter ya? Kenapa dia cuma akses WeChat, Baidu gitu ya? Yang itu informasi di antara sesama pionir China. Nah, oleh karena itu saya akan kasih lihat Anda supaya Anda para penambang Picoin itu benar-benar melek. Beberapa hari ini saya lihat yang komen di channel saya, sudah ada beberapa penambang Picoin yang ternyata menurut saya benar-benar teredukasi dengan baik mengenai penambangan Picoin ini. Dia juga sepertinya kesel gitu dengan Abbas Safwan yang justru mencoreng nama Pi Network itu sendiri. Oke, apa itu? Nah, kita lihat nih, kita lihat dulu nih satu postingan. Ini mungkin orang mana ya, namanya Abderrahim Nahar ya. Dia posting, Anda bisa lihat di sini, dia bilang bahwa tim inti dari Pi Network ya dan moderatornya ya secara publik, secara terbuka menyatakan bahwa GCV, Global Consensus Value. Jadi di antara Pi Network itu ada yang percaya sama
GCV, Global Consensus Value, yang menyatakan bahwa kalau Picoin nanti open mainnet, harganya sesuai harga konsensus, termasuk Gembala Bebek Dungu, Abbas Safwan. Dia percaya sama GCV, yang katanya kalau di China 314.159 dolar, alias kalau dirupiahkan 4,8 miliar. Di sini dikatakan GCV itu adalah suatu scam. Scam itu jelaslah penipuan yang menggelikan. Ridiculous scam katanya ya. Tidak ada satu orang pun atau organisasi pun yang dapat mengklaim harga Pi di kemudian hari. Kan Picoin atau Picoin ini sampai sekarang kan belum open mainnet. Jadi di sini kalau ada yang bilang 314.159 dolar, bukan itu gitu ya. Silakan di retweet ini. Ini kan ucapan di Twitter ya, cuitan ya. Untuk mengingatkan setiap orang untuk memberikan perhatian terhadap hal ini. Nah, kemudian dia adalah sejumlah attachment gitu ya, lampiran-lampiran. Saya nggak usah bahas ya. Tapi di sini benar, nggak ada itu yang namanya Pi Network, ada GCV yang kalau nanti di launching harus sesuai konsensus ditentukan oleh Pioneer. Lu siapa? Yang bikin kan Nicholas, bukannya Pioneer. Kenapa Pioneer yang mendikte Nicholas? Di situ saja sudah tidak masuk akal. Oke? Sampai sini jelas ya bahwa Pi Network, terutama dari tim intinya, core timnya, secara terbuka menyatakan GCV atau Global Consensus Value adalah sebuah scam yang menggelikan, ridiculous scam. Lanjut. Nah ini udah trading Pak di xt.com, di Huobi, di mana lagi, di Binance, di mana lagi, CoinMarketCap. Nah ini kita lihat nih kemarin nih, itu naik tuh Pak, naik, dihancurin ke bawah, langsung merah. Harganya tinggal berapa tuh? 0,000026. Lah ini koin-koinan kan, saya sudah bilang kan. Bukan Picoin yang asli, orang belum open mainnet. Udah spread. Saya juga malas gitu ya sama Pioneer Pi Network tuh yang bener-bener bebek dungu, yang percaya sama Abbas Safwan. Pusing saya. Oke? Di sini jelas ya. Tuh naik cus jadi 0,000, hampir 0 deh ya. Astaga, saya udah bilang ini koin-koinan gitu ya. Belum listing kok. Ya, itu listingan lah. Nah, balik lagi nih. Jangan lupa ya, ini namanya Tante Berli, ya. TKW di China, ya. Ketika masih berambut panjang. Nah, Tante Berli ini pernah mungkin memberikan voice note, kemudian diperdengarkan. Nah, ini sudah pernah saya bahas sih di konten saya sebelumnya, tapi saya tayangkan lagi ya. Dengan bangganya voice note-nya itu diperdengarkan oleh si Jambul Nanas, Muka Brankas, Bebek Dungu, Halu Idiot, yang juga bekas leader VTube, ya. Kita lihat di videonya ini ya, yang dia dengan bangga memperdengarkan voice note-nya Tante Berli. Di situ ada gambar fotonya Berli, ya, dan juga yang lagi masing rambut panjang, dan ada yang yang sudah rambut pendek dan sedang menangis nih ya. Kita dengarkan voice note-nya. Open mainnya tanggal 26, kalau kita di sini tanggal 26, kalau di New York sana tanggal 25 gitu, karena beda waktu ya. Ini barusan ada informasi. Ntar malam aku pastikan ya, ntar malam aku teleponan karena harinya aku lagi sibuk mau kerja. Aku sampai nangis loh. Nangisnya apa? Aku terharu itu, mereka memberi penghargaan sama aku gitu. Nanti ya aku posting di Facebook. Tadi kan teleponan gitu, mereka tuh apa ya? Mereka pantau semua gitu, benar semua gitu yang aku posting itu benar, nggak ada pelanggaran gitu, nggak ada hoax gitu loh. Nah, Anda dengar ya, tadi yang diperlihatkan oleh si Muka Brankas, Jambul Nanas, Bebek Dungu, Halu Idiot. Kenapa saya bilang Muka Brankas? Karena dia orang yang nggak ada malu-malunya mempromosikan puluhan money game Ponzi yang scam. Bekas leader VTube juga ya, yang juga dulu menyebarkan hoax. Ya, yang dulu diumumkan oleh Kominfo namanya, ya. Nah, di sini dia memperdengarkan itu voice note dari Berli yang bener kok, nggak hoax, open mainnet, ya, 25 kalau di New York, di China 26, saya dapat penghargaan, sampai terharu, saya nangis. Siapa yang kasih penghargaan?
Dia mengklaim bahwa dia dekat dengan Cheng Diaofan, katanya ya. Cheng Diaofan itu istrinya Nicholas Kokakis. Istrinya Nicholas. Dua-duanya lulusan Stanford yang katanya menciptakan Pi Network. Dekat dia. Karena Cheng Diaofan kan keturunan Chinese ya. Istrinya Nicholas. Nah, jadi istilahnya dia mengklaim dekat gitu. Padahal yang namanya Tante Berli ini juga sama sih. Seperti si muka berangkas, jambul nanas, bebek dungu, halu idiot, mantan leader VTube ini. Dia dulu juga menjual apa ya, jadi leader yang sudah scam juga. Apa itu? Metaverse, Forsage yang sudah pernah saya bahas juga. Nah sekarang, aduh, terus yang begini dibangga-banggain gitu sama Abbas Safwan, sama si muka berangkas, jambul nanas, bebek dungu, halu dan idiot. Ya terserah deh ya. Dan kalau Anda percaya juga sama Tante Berli, ya memang Anda bebek dungu. Ya udahlah. Nah, inilah Berli ketika dia berambut pendek. Nah, sekarang kita dengarkan video Berli yang terakhir, yang di situ dia mencak-mencak. Kesel dia sama saya gitu ya. Saya patahkan argumen-argumennya, terus dia bilang, nih gue lagi di Cina nih sekarang nih, gue pakai baju 6 lapis, sudah saya bahas juga kan ya. Saya bilang kalau lu kaya mah mendingan lu beli dah tuh mantel Columbia atau North Face gitu ya, yang nggak sampai 10 juta. Masa sampai pakai baju berlapis-lapis, artinya dia belum bisa beli mantel Columbia atau North Face. Nah, ini di bagian akhirnya ya, yang dia menjelaskan sekali lagi mengenai Open Mainnet yang sebelumnya Abbas Safwan bilang, tuh Open Mainnet di China sudah tanggal 25 atau tanggal 26. Nah, kita dengerin nih. Akhirnya sama Berli dibilang salah, kita dengar ya. Kalau masalah Open Mainnet, negara Cina tuh memang berusaha semaksimal mungkin agar Desember Open Mainnet. Tetapi mungkin ada hal-hal yang belum belum mengizinkan, makanya tertunda. Coba, kalau saya selama ini nggak pernah edukasi di Facebook, nggak pernah memberikan informasi di Cina, bagaimana perkembangan proyek di Cina. Emang pionir Indonesia, pionir dari negara-negara lain tahu? Belum tentu, walaupun tahu belum tentu sedetil yang infoku. Setiap hari saya informasikan, bahkan ada acara siaran langsung pun saya kasih linknya biar semua bisa menyaksikan. Iya, dengar ya, dia bilang apa? Dia menyatakan bahwa Open Mainnet negara China. Dia sebut tadi, dengerin lagi deh. Negara China berusaha. Negara China nggak ada urusannya sama Pi Network. Kok lu bilang-bilang negara China? Di sini aja dia sudah nggak sadar, dia nyebarin hoax lagi. Negara China nggak ada hubungannya dengan Open Mainnet-nya Pi Network. Nah, dia bilang kalau memang terakhir itu nggak terjadi Open Mainnet karena ada yang tidak mengizinkan. Kemudian dia bilang lagi, saya kan selama ini mengedukasi para pionir di Indonesia. Kalau saya nggak mengedukasi, pada tahu nggak kalian para pionir di Indonesia aja ada Twitter, Neng. Tante, Anda kan cuma dapat infonya dari WeChat, dari Baidu. Ya, Nicholas mana ngasih informasi sih di WeChat. Sekarang dia bilang, kalau nggak dari saya, pionir di Indonesia dan seluruh dunia mana ada yang tahu. Seakan-akan dia yang paling tahu gitu mengenai Pi Network. Tapi taunya hoax gitu ya. Nggak bisa buka Twitter sih dia, bukannya WeChat sama Baidu. Nah, pertanyaan saya, yang begini layak dipercaya, diketawain sama Pi Core Team. Jadi Pi Core Team kira-kira ngomong gini, inilah prank TKW Cina yang paling lucu. Ya, nah kita lihat lagi deh nih ya, pernyataan resmi di Twitter dari Pi Network. Itu ada centang biru, artinya ini sudah diverifikasi ya. Anda ngerti ya kalau Twitter ada centang biru, itu sudah terverifikasi bahwa ini akun resmi dari Pi Network yang dikelola oleh Pi Core Team, tim inti dari Pi Network. Baca di sini, Pi has not been listed on any exchange. Pi belum listing di exchange kripto manapun. Dan Pi Network has not been involved, belum terlibat dengan listing-listing yang sudah dibicarakan, yang sudah dilaporkan. Belum terlibat, dia bilang. Anda harus berhati-hati, jangan sampai kena tipu lah kira-kira ya. Menghindari substantial loss, jangan sampai, pokoknya kena tipu dah ya. Dengan berpartisipasi
dengan listing yang belum diotorisasi sama Pi Network itu sendiri. Nah, read more on our website. Nah, di bawahnya tuh ada lampiran. Nah, ini saya perbesar nih lampirannya. Kita baca nih. Pengumuman Desember tanggal 29. 4 hari setelah digembar-gemborkan, sudah manage, dan sudah ada tuh di XD.com, Huobi, Binance, CoinMarketCap, dan masih banyak lagi. Nanti juga akan bertambah ya. Anda baca. Pi Network sadar ada laporan bahwa ada beberapa pihak ketiga, ya, exchange pihak ketiga, ya, yang tidak terotorisasi, ya memang belum open mainnet gitu ya. Nah, dan potensial unknown third party, ya. Aduh, di sini jelas intinya bahwa Pi Coin sekarang ini masih enclosed network, itu dikasih huruf tebal hitam, masih enclosed network, belum open mainnet. Jadi kalau Abbas Safwan bilang sudah open mainnet di China, tapi dia ngomong barter, nggak ngerti dia. Padahal ngakunya Nabi Pi Coin, tapi nggak ngerti open mainnet apa. Ini Pi sendiri bilang masih enclosed network atau enclosed mainnet tertutup, ya, dan belum approve gitu ya, menyetujui Pi Network untuk listing di exchange manapun atau untuk di trading. Masih nggak ngerti? Wah, Anda bilang banyak juga bebek dungu ini kan belum listing aja sudah naik Pak harganya. Tadi saya sudah kasih lihat grafiknya, dikasih naik terus dijebolin ke bawah. Ya mungkin di beberapa exchange terus aja dikasih naik gitu. Oh, itu kan bukti Pak. Belum listing beneran aja udah naik. Aduh, Anda goblok bener gitu ya. Capek gitu ya ngomong sama bebek dungu ya. Dan dikatakan juga Pi Network ya enggak pernah terlibat di dalam apa ya, berita-berita yang melaporkan ada listing lo di exchange ini. Enggak, Pi Network enggak ada. Sekarang saya kasih tahu, kalau Anda benar-benar penambang Pi Coin yang cerdas, Anda kan lihat di Anda punya aplikasi sendiri dong. Kalau memang ada berita besar, pasti diberitakan di aplikasi Anda. Atau di Twitter lah seperti ini. Bukan di WeChat. Bukan dengerin si TKW Cina. Bukan. Udahlah Anda baca sendiri di sini ya. Dia malah minta tuh ada lagi, Pi Network is also requesting dispose and exchange listing remove. Dia minta bahwa postingan-postingan bahwa sekarang Pi Network sudah koinnya, maksudnya sudah listing di XD.com, di Binance, Huobi, CoinMarketCap dan lain-lain, postingan-postingan itu dia minta untuk di-remove, untuk dihapus. Aduh, baca sendiri deh. Kecuali Anda nggak ngerti bahasa Inggris. Saya nggak tahu ya, TKW China itu ngerti bahasa Inggris nggak? Kalau dia ngerti bahasa Inggris, malu dia sama videonya. Ini jelas loh dibantah sama Pi Network sendiri. Ya, jadi Anda para penambang Pi Coin, ya, cerdaslah. Ya, Anda lihat ini berita dari Pi Network itu sendiri, bukan dari TKW Cina. Capek deh. Tambahan lagi. Pi is in enclosed mainnet. Masih di dalam mainnet yang enclosed, yang tertutup, belum open mainnet. Dengan belum mengizinkan koneksi ke eksternal, dalam hal ini listing ke crypto exchange. Pi Network tidak berafiliasi dengan exchange kripto manapun dalam hubungan listing. Belum ada, karena belum open mainnet. Jadi listing-listing seperti itu tidak beroperasi di koin Pi yang sebenarnya. Lihat ya, ini akun Pi Network centang biru di Twitter yang sudah diotorisasi, bukan di WeChat. Jadi itu benerlah prank dari TKW China itu menggelikan kalau menurut core team Pi ini sendiri. Ya, kalau Anda ikut-ikutan di sini, Anda akan loss. Ya, hanya percaya kepada channel official dari Pi. Udahlah,
Anda baca sendiri. Itu kan dia punya website mindp.com/safety. Anda bisa akses sendiri kok. Anda bisa baca. Kalau Anda benar-benar penambang koin Pi yang cerdas, bukan seperti Abah Safwan yang cuman percaya sama Tante Berli yang dapat berita dari WeChat. Aduh, menggelikan deh. Nah, ini lagi. Nikolai bilang, dia sudah setengah tahun ini KYC nggak kelar-kelar. Ya. Nah, sekarang ini tradingan tuh ya yang seperti saya kasih lihat tadi. Wow, naik Pak, naik. Jebol ke bawah. Datar tuh merah. Bukan trading sesungguhnya, bukan trading Picoin. Ya. Ya, Anda lihat ya. Oke. Kemudian ada orang namanya Cookies bilang apa? Dia mempertanyakan bagaimana si Picoin ini bisa listing di Huobi dan XD.com, ya. Nah, ini bukan listing beneran katanya. Ini adalah listing palsu. Dan juga yang di CoinGecko, ya. PiCore Team atau tim inti dari Pi ini belum melisting Picoin di exchange kripto manapun. Masih kurang jelas. Aduh, bebek dungu deh. Kemudian Evans bilang apa? Ya. Pemberitahuan resmi dari PiCore Team kepada seluruh pioneer dan seluruh kripto entusias, penggemar kripto lah sebut saja gitu ya. Hati-hati mengenai trading yang tidak terotorisasi ya, yang dapat menimbulkan kerugian bagi Anda. Ya tadi ya kan sudah dikerek ke atas, dijebolin ke bawah, ya kan? Padahal itu bukan Picoin yang asli ya. Currently, Pi Network is on its enclosed mainnet. Sekarang ini Pi Network masih di enclosed mainnet, belum open mainnet. Masih kurang. Percaya sama Abah Safwan, dia bilang sudah open mainnet di China. Berli aja koreksi bilang China berusaha, tetapi ada yang belum setuju. Aduh, ngomong apa sih lu Berli? Abah Safwan percaya lagi sama Berli. Yang Ed bilang apa? Ya, itu yang Anda dengar betul. Ya tadi ini pengumuman dari Pi Network, dari core teamnya bahwa belum listing di crypto exchange manapun. Ya. Nah, ini Tausif Ahmed bilang hati-hati dengan scam dari Huobi. Ya, udahlah. Nah, jadi poin saya adalah apa? Jelas, tak terbantahkan. Makanya saya bilang ini adalah awal tahun. Konten mengenai Pi Network saya yang pertama, dan saya akhiri dulu setelah berhari-hari saya membahas Picoin supaya para penambang Picoin ini cerdas gitu ya. Saya nggak akan bahas lagi lah mengenai Picoin meskipun nanti si Abah Safwan, si Berli ngoceh-ngoceh, si muka brankas, bebek dungu halu idiot jambul nanas itu ngoceh-ngoceh juga, masa bodoh. Saya akan bahas lagi mengenai Pi Network jika ada perkembangan yang besar atau nanti pas ulang tahunnya 14 Maret 2023 setelah dia pada saat ulang tahun yang keempat. Oke? Tapi kalau ini semua masih belum bisa mencerdaskan Anda, maka jelas Anda bebek super duper dungu. Ya? Jangan lagi ngomong lah, tuh udah listing, tuh udah sekarang harganya sekian. Itu komentar bebek dungu. Tuh harganya sudah naik Pak, kemarin saya untung, pret. Lu bisa kan sudah dibilang nggak bisa withdraw. Ngoceh kok kayak orang bego gitu ya. Bilang tuh untung Pak, saya beli segini, jual segini. Lah itu bukan Picoin kok bilang untung gitu ya. Saya capek gitu ya kalau ngebaca komentar-komentar Pioneer Pi yang dungu gitu. Tapi kalau saya baca komentar Pioneer Pi yang cerdas yang bilang, wah saya setuju sama Pak Chandra. Saya nambang sih Pak, cuman ya saya nggak seperti Abah Safwan. Kalau laku $1 pun saya jual Pak, lumayan dapat duit. Nah itu baru cerdas, ya. Oke deh, itu aja gitu ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.